Balik lagi bersama kita di mana? Kofiko. Kopdar Film Alenda Posko. Benar banget. Iya, kita minggu ini. Lu lemes banget sih. Oke, sorry. Oke, kita banget ya. Ini jangan gara-gara kita pakai baju kotak-kotak nih. Iya, aneh banget anjing. Iya, kenapa lu pakai kotak-kotak juga? Tahu, nggak jelas lah emang. Iya, pada kali ini kita akan membahas sebuah film dari harapannya James Gunn. James Gunn yang dulu tuh pernah ngegarap film Guardian of the Galaxy. Bener banget. Dan sekarang juga comeback mendirect film superhero lagi yaitu judulnya Suicide Squad. Cuman bukan Suicide Squad yang dulu, cuman ini kayak istilahnya gue nggak tahu ya ini sebenarnya Suicide Squad yang hitungannya itu kedua atau remake ulang lagi gitu. Cuman katanya sih yang kedua nggak kata kedua soalnya si Idris Elba ini yang jadi siapa? Bloodsport ini sebenarnya ditawarin untuk jadi Deadshot. Iya, cuman dia tolak karena biar si Will Smith bisa comeback jadi Deadpool Deadshot Deadpool sama Ryan Reynolds ya. Karena udah perkenalan berarti ya karena Suicide Squad di sini tuh case-nya itu sangat menarik sih gue pikir sangat menarik gitu. Dan juga banyak banget loh. Ini kayak film superhero dengan dengan tim gila terbanyak mungkin ya. Gak jelas orang gila terbanyak. Timnya sebenarnya nggak jelas gitu kan. Cuman yang bikin menarik adalah kalian paling biasa nonton John Cena tuh di film tuh film action yang atau kalau kalian kemarin nonton kayak Fast and Furious Saga, ada juga kan dia kan jadi kayak pribadi yang kayak garang gitu kan, terus di sini bawa segala macam. Di sini malah jadi sama, cuman lebih ke aneh aja. Iya, lebih ke kocak sih. Jadi case-nya sih di sini tuh ada John Cena sebagai Peacemaker. Peacemaker itu sebenarnya itu penjahat. Ini kan Suicide Squad. Ini kan liga penjahat ya. Liga penjahat yang sebenarnya ditangkap cuman direkrut lagi buat jadi superhero. Kayak anti-hero gitu loh ya. Enggak sebenarnya menjadi superhero. Jadi kayak cuman tujuannya kalau misalnya bedanya kalau superhero mati ntar berkabung, kalau mereka mati ya udah jadi kayak mereka bisa ngiklasin kematian bukan ngiklasin sebenarnya karena lebih nggak berguna aja gitu kan, nggak diterima gitu. Banyak sih. Kedua itu ada Harley Quinn yang comeback sebagai Margot Robbie yang comeback sebagai Harley Quinn yang berarti dia udah 3 kali ya, setelah dia main di yang Harley Quinn Fantabulous of Harley Quinn ya, bukan Birds of Prey. Iya kan judul kedua, subjudulnya itu. Iya, Birds of Prey dia berarti udah placement ketiga sebagai Harley Quinn. Terus yang selanjutnya ada Pete Davidson sebagai Dick Hertz atau siapa ya? Gue bentar. Dick Hertz itu TDK bukan? Iya kayaknya. Gue juga gue kurang baca DC soalnya. Terus juga ada Sylvester Stallone sebagai King Shark. Master. Yes, this is your hand. Terus ada Nanawe King Shark. Itu King Shark itu istilahnya kayak katanya itu tuh keturunannya naga sih jauh. Hiu apa namanya, dewa hiu gitulah. Berarti agak-agak nyambung sama Aquaman. Iya, emang nyambung sama Aquaman. Dan juga kalau kalian Nanawe itu kan musuhnya Aquaman sebenarnya. Dan juga kalau kalian nonton The Flash yang series itu ada tuh King Shark tuh. Ada, cuman agak ya. Iya, terus ada Daniela Melchior sebagai Ratcatcher 2 kayaknya. Ya Ratcatcher 2 yang soalnya Ratcatcher 1 kan si Taika Waititi. Iya bener. Taika Waititi sekarang jadi main film mulu ya. Iya, padahal dia direktur Good Guys, dia main film. Iya, pokoknya dia serba bisa lah. Sama kayak mirip-mirip Quentin Tarantino ya. Soalnya ngedirect juga, main film juga. Iya. Di sini Ratcatcher itu kekuatannya itu cuma satu sebenarnya. Punya kendali atas semua tikus god udah. Bener. Dan sebenarnya itu juga bukan kekuatan. Iya, itu alat. Itu alat yang dibikin sama Ratcatcher 1 kan. Iya, sama Taika Waititi karena bapaknya Ratcatcher 2 kan. Terus ada Nathan Fillion sebagai agent siapa sih pokoknya yang ngedampingin itu. Flag. Iya itu, terus David Dastmalchian sebagai Polka Dot Man. Itu sih, yang paling gue suka itu sih. Itu lucu itu orang. Itu karakter yang
nyeleneh sebenarnya nyeleneh. Iya, tapi kayak dia punya pribadi yang berbeda daripada yang lainnya. Iya, gitu. dia nggak mau ngebunuh orang, cuman biar caranya biar nggak mau ngebunuh, dia ngebayangin emaknya sendiri. Durhaka ini. Durhaka ini anak benar sih. Sebenarnya emaknya juga durhaka sama dia karena melakukan percobaan kan. Benar. Karena kan di saudara-saudaranya gagal. Iya, terus Joel Kinnaman ya si Rick Flag, sorry. Joel Kinnaman itu jadi Rick Flag, terus Mike itu juga ada yang pertama. Yang pertama ada, cuman nggak terlalu stand out ya. Terus ada Michael Rooker. Michael Rooker itu yang jadi siapa sih? Yang rambutnya panjang. Si Yondu. Iya yang jadi Yondu. Kalau misalnya di Guardian of Galaxy ya Yondu, kalau misalnya di sini kalau nggak salah jadi Safan. Ya. Terus Sengan itu berperan sebagai Weasel itu si aneh itu bukan tikus, dia tuh musang. Weasel tuh jenis musang. Musang. Dan fun fact, Sengan juga main di Guardian of the Galaxy, jadi suksesornya Yondu yang nerima mohawknya Yondu. Keren. Bener, terus ada Jennifer Holland, Alice Braga, banyak lah pokoknya. Terus ada Jay Bloodsport belum sebut. Udah Idris Elba tadi kan. Terus ada Jay Courtney sebagai Kapten Boomerang yang mati di awal juga. Iya, benar. Banyak sih di sini ada Mei Ling Eung, Viola Davis, ya dan banyak lumayan deh. Kalian bisa nonton ini. Bisa nonton langsung deh. Di HBO Max. Ya betul. Kalau misalnya mau online HBO Max, kalau misalnya kan kayaknya sekarang udah dibuka ya. Sekarang mall sekarang perlahan udah dibuka. Perlahan ya. Cuman gue nggak tahu. Beberapa perlahan dibuka. Terus gue nggak tahu bioskop udah buka atau belum. Iya, kalau misalnya memang udah buka dan udah ada silahkan nonton. Ya, di bioskop terdekat di rumah Anda. Oke, kita bahas tentang premisnya sendiri. Ya, premisnya sendiri sebenarnya sederhana. Ada satu negara di negara Latin sebetulnya. Jadi kayak bagian dari Amerika Serikat yang ternyata itu kayak jadiin bahan percobaan. Istilahnya pokoknya ini satu negara, cuman ada negara yang dikudeta sama militernya yang sebenarnya ini rada resemble sama kejadian Myanmar ya, karena Myanmar sampai saat ini sedang dikudeta oleh militernya sendiri. Benar. Itu sebenarnya sih lucu sih, maksudnya kayak gue melihat sebuah resemble sama relate di kehidupan kita juga gitu, yang dikudeta sama militernya sendiri. Mungkin karena jadi referensi juga itu ya mungkin bisa jadi yang dikudeta sama militernya sendiri karena militernya kayak nggak percaya sama keluarga kerajaan ya, istilah kerajaan yang memerintah, sampai akhirnya dikudeta dan keluarga kerajaan ini digantung di alun-alun kota. Parah itu. Sampai akhirnya berubah ke pemerintahan berubah kan, sampai jadi ke diktatoran banget ya. Nah, tugasnya si Suicide Squad kali ini yaitu sebenarnya kalau nggak salah timnya hampir belasan ya. Iya, cuman dibagi dua. Iya, dibagi dua tim, ada mungkin sekitar 11 atau 12, 10 sampai 12 yang gua. Itu tuh cuman satu tim mati semua. Iya, satu tim mati. Sama Rick Flag ya. Iya, terus akhirnya mereka itu diutus ke pulau itu untuk istilahnya kayak ngambil filenya gitu, ngancurin file gitu, kayak lu harus menyusup ke negara ini, ke pulau ini atau negara ini, terus masuk ke dalam Jotunheim ya. Jotunheim itu sebuah bangunan, isinya itu tempatnya buat itu percobaan ya. Yang isinya Starfish, Project Starfish katanya. Kaiju. Ya itu tuh buat dihancurin. Biar katanya nggak ngelawan dunia gitu. Nggak senjata ini tuh, karena kemungkinan di dalam itu ada senjata. Iya, senjata pemusnah lah gitu. Ya, istilahnya begitulah. Sampai akhirnya ya mereka ditugasin, terus ada satu tim hancur, satu tim lagi berhasil masuk. Iya. Cuma kayak satu tim itu buat pengalihan, satu timnya lagi tuh buat kayak ituin loh. Kayak buat menyusupnya gitu. Iya, cuman emang aneh aja, padahal itu sebenarnya bisa masuk semua itu, cuma emang ada satu orang bodoh aja gitu. Si siapa? Dia itu yang jadi si Pete Davidson ya. Terus akhirnya mereka terpisah, si Harley Quinn-nya ditangkap, Rick Flag-nya kalau nggak salah diselamatin sama pasukan revolusioner istilahnya yang pengen kudeta lagi itu kan gitu kan. Terus ya udahlah, singkat cerita timnya Nanau yang tim pertama itu hancur, istilahnya hancur, terus timnya si Bloodsport itu tim utamanya ini mulai masuk gitu kan. Masuk terus kayak
Tapi malah salah itu ya, salah bantai ya kayaknya. Bukan, dia masuk terus habis itu tuh disuruh nyelamatin, dia dapat info kan, kayak Rick Flag masih hidup. Kita harus menyelamatkan dia. Dia diculik gitu maksudnya, di Sandra. Iya, kita harus menyelamatkan dia gitu kan. Ternyata malah ngebantai pasukan revolusioner anjing. Iya, pokoknya malah belagu-belaguan lagi Bloodsport sama Peacemaker. Iya, adu kekuatan. Adu kekuatan ya. Gitu lah intinya. Singkat cerita nyelamatin si Rick Flag, masuk nyelundup ke kota. Ternyata dapet informasi lagi ya, Harley Quinn di Sandra ketangkep, pengen diselamatin ya, ternyata Harley Quinn-nya malah dia bisa nyelamatin diri sendiri, bisa nge-clutch satu lawan banyak orang gitu. Bagus tuh Harley Quinn bener deh. Jago banget jago. Emang anak buah Joker. Terus ya pokoknya banyak kejadian lucu ya sebenarnya di situ. Setelah satu tim udah ngumpul semua, baru lakukanlah proyek ketemu sama Tinker. Oh bukan, sebelumnya ketemu Tinker dulu, baru nyelamatin Harley Quinn apa kebalik ya, gue lupa deh. Enggak, ketemu Tinker dulu nyelamatin Harley Quinn, tapi dibagi tim. Oh iya. Iya, terus habis itu baru mulai ngerencanain Project Star masuk ke Jotunheim itu. Ya pokoknya singkat cerita masuk ke Jotunheim dengan cara yang sedikit epic ya. Keren tuh. Naik bis. Bisnya Milton. Siapa Milton? Itu paling kocak sih sumpah sih. Kita punya orang yang namanya Milton ternyata. Siapa Milton? Kamu Milton selama ini? Ya itu lucu. Banyak kejadian epic di situ. Ini kayak apa, komedi ya, film komedi. Saya lebih ke arah komedi sih di film dibanding action aneh gitu. Bagus yang dibikin James Gunn. Komedi bagus itu. Akhirnya masuk ke Jotunheim dengan cara yang sedikit epic, terus dibagi tim untuk yang satu ngebom, yang satu ngambil itu apa disk kayak ngambil hard disk. Pokoknya isinya ngambil ternyata memorinya adalah kalian tonton sendiri dah. Terus habis itu mulailah lucu-lucuan di situ. Sebenarnya banyak pengkhianatan sih, kayak yang ini tuh ternyata seperti ini, yang ini tuh seperti itu gitu. Terus cuman yang ternyata juga si Tinker itu ternyata udah jahat dari dulu kan. Udah jahat dari dulu ternyata. Bodoh sekali. Terus cuman ya kita lanjut dulu. Terus ada momen lucu juga di sini yang Nanaue yang akhirnya punya teman, ternyata dikhianati temannya lagi. Parah banget. Terus New Dog Friend. Lucu banget. Terus ya pokoknya setelah itu ada makhluk, setelah itu mulailah sebenarnya klimaksnya bukan pas masuk ke Jotunheim ya. Setelah pengkhianatan itu udah mulai klimaksnya gitu. Itu keren sih, kayak gue suka sih. Terus dan juga film ini kan 2 jam lebih ya. Cuma nggak kerasa sih. Cuma karena kenapa nggak kerasa? Karena di sini banyak bagian yang gue suka. Benar. Yang pertama adalah yang tadi kita ngomong, ketika Harley Quinn bisa lolos sendiri, kayak ketika nge-clutch satu lawan satu gedung, banyak loh. Satu lawan satu gedung di situ. Kan mungkin ini sebenarnya kita intermezzo kali ya, karena film ini kan sebenarnya komedi action cuman rada dewasa, karena gore ya, termasuk gore ya. Cuman nggak banget, cuman emang gore aja, termasuk gore lah gitu. Cuman menurut gue kayak gore-nya hampir kebanget ya, cuman kata gue biasa aja karena ya udah gitu loh. Memang konteksnya rated-nya juga 17 kan seingat gue. Di sini tuh adalah ya seharusnya kan ketika Harley Quinn ngebunuh banyak orang satu gedung itu, ngebunuh satu gedung itu kan harusnya kan banyak darah, cuman diganti dengan bunga. Itu kan jadi kayak keren banget. Itu jadi kayak representasinya si Harley Quinn sendiri. Iya, yang kayak bukan seneng kayak ya udah lagi gitu dia passion atau gimana lah, gue juga kurang ngerti. Cuman memang di situ satu momen yang gue suka lah, karena pertama lu bisa ya gue lupa deh HBO bisa scan apa enggak, cuman itu bisa lu jadiin wallpaper. Terus itu bagus banget itu kayak, dan juga keren aja, banyak banget shot-shot yang bagus sih. Iya, lucu aja gitu tuh. Terus yang kedua itu pertama momen gue pertama di situ. Yang kedua adalah yang kedua tuh ketika mereka lagi party. Oh iya, yang party di klub ya. Iya, awalnya kan mereka kan nggak ini kan, nggak maksudnya chemistry-nya kurang kan. Pas party itu mulai chemistry-nya mulai deket sama mulai erat lah gitu. Iya, terus hubungannya si Ratcatcher sama Bloodsport jadi berasa kayak anak bapak. Anak bapak, yang tadi ya Bloodsport itu takut banget sama tikus. Iya, karena kan dia punya fobia kan. Fobia sama tikus kan. Apa? Tikusnya namanya Bastian ya? Iya, Sebastian. Tikusnya. Don't forget to the rat.
Terus yang terakhir adalah apa ya? Gue suka Nanawe-nya sih. Karena benar-benar Nanawe-nya itu sebuah apa ya, mood lifting gitu loh, kayak ketika sekitarnya itu lagi serius banget, serius buat kayak gue mau nyelesain misi ini biar kayak Bloodsport, gue mau nyelesain misi ini biar anak gue bisa selamat gitu. Terus segala macam si Ratcatcher gue nyelesain misi ini biar cepet tidur. Ya maksudnya istilahnya kayak seriusnya, cuma Nanawe di sini sebagai mood lifting aja gitu, kayak yang pas itu sih, yang pas pengen nyelamatin Harley Quinn kan, si Bloodsport kan ngomong kayak ada apa di sana gitu kan. Terus Nanawe ngomong burung. Oh iya. Jangan Nanawe stay out of the com gitu kan, kayak matiin. Jauh-jauh dari jauh-jauh dari HT lah ya. Terus juga yang pas meeting tuh, yang pas meeting sama si siapa? Iya, yang pemimpin Suicide Squad itu. Yang rekrut lah istilahnya. Terus anybody ada yang mau nanya? Yes, Nanawe. Yes, it's your hand. Itu banyak lucu sih. Gitu. Itu kalau dari gue, kalau dari lu gimana sih? Kalau dari gue, pertama kalau dari karakter ya, karakter gue paling suka sama Polka Dot Man. Kenapa? Polka Dot Man di sini kayak pertama dia pribadi yang beda sendiri, kayak dia nggak mau bunuh orang kecuali itu ibunya, emaknya, dan juga pas yang dia diomongin sama Bloodsport tuh kayak, lihat itu siapa gitu kan? Emak lu? Iya, itu emak lu. Langsung deh dan juga kekuatannya bagus loh. Kekuatannya bagus. OP sebenarnya. Iya, sebenarnya OP, tapi dia lebih ke apa ya? Lebih kayak depresi atau lebih mungkin kayak trauma sama mamanya. Jadi kayak pas dia ngelukain mamanya, dia berasa kayak, "Weh, gue superhero nih. Gue superhero." Superhero. Tapi ya itulah dia ya. Anti klimatik ya sebenarnya. Anti klimaks. Udah teriak-teriakan anti klimatik ya. Dan juga dia perhatian sama orang ternyata. Iya, dia lebih perhatian sama orang dibanding sama orang tua. Anjing. Dan juga apa ya? Dia bukan perhatian sama orang sih, kayak memperhatikan gitu sekitar gitu. Maksudnya kayak orang-orang kayak yang pas Milton mati kan. Gara-gara ditembak gitu. Iya. Milton is dead. Orang-orang masih mikir, siapa Milton? Siapa namanya? Si Bloodsport ada yang disuruh sama kaptennya itu, si Bloodsport sendiri itu. Iya. Temuin orang yang namanya Milton, dia yang punya kendaraan biar lu kesana gitu kan. Iya. Milton siapa? Goblok amat gue kata itu. Milton siapa? Best moment sih itu kata-kata. Terus juga gue suka sama Suicide 2 juga itu karena pemeran yang Suicide 1 itu Taika Waititi ya. Iya benar. Dan juga dia kayak terobsesi sama bapaknya gitu, kayak Bapak gua dibunuh nih gitu. Bapak gua mati gara-gara bela keadilan atau apa gitu kan. Menurut konsepnya dia sendiri. Iya. Padahal sebenarnya Ratcatcher itu jahat ya. Iya. Itu kalau nggak salah gue inget tuh Ratcatcher itu villainnya Batman gitu. Cuman itu kayak bukan villain utama, kayak side villain gitu loh. Hampir semua villain. Emang villain semua, sebenarnya itu villain semua, film dari berbagai. Cuman Ratcatcher itu kalau di komik itu villainnya Batman, cuman side villain gitu, kayak villain kecil gitu lah. Kecil ya, benar. Juga di sini dibikin OP gitu. Dan juga gue suka sama si Bloodsport, Peacemaker. Kenapa? Dua-duanya punya pengalaman yang sama. Cuman dengan maksudnya istilahnya dengan konteksnya itu teknologinya beda kan. Iya, teknologi beda. Tapi sampai si Bloodsport ngomong, "Hah? Lu ngapain milih gua kalau ada yang sama kayak gua?" Iya, I am better. We are same, but I'm better. Bangsat itu John Cena. Itu the best sih, maksudnya untuk acting dari karakter-karakternya juga lucu. Komedinya maksudnya untuk kalau John Cena gue bisa memaklumi karena dia juga emang orangnya kan kita lihat funny kan. Iya, ada funny gitu ya. Cuman kalau misalnya kayak Idris Elba gitu kan, terus itu Idris Elba gitu-gitu kan, Idris Elba, Sylvester Stallone yang ngisi suara pun jadi kayak lucu aja gitu. Padahal kan kita rasa kan biasanya kita ngeliat mereka itu kayak serius gitu kan, kayak I'm hella dead serius gitu. Ternyata paling yang lucu-lucu banget Sylvester Stallone di Expendables doang, tapi itu juga ada seriusnya. Maksudnya ya udah gitu loh. Kayak Sylvester Stallone itu udah terbentuk dari film Rainbow yang dia serius banget gitu. Di sini ketemu jadi lucu. Jadi kayak nggak expect. Bahkan gue nggak expect itu Sylvester Stallone loh. Iya, gue juga sama. Gue Sylvester Stallone yakin. Cuman ya emang yang the best itu sih, maksudnya yang bikin gak expect itu karena karakter aktor-aktor yang seharusnya terlihat serius bisa jadi bercanda ya benar. Itu sih yang keren. Terus cuman masuk ke bagian yang gak suka. Bentar, gue belum selesai. Lu belum kelar? Banyakan bangsa. Satu lagi. Apa tuh? Alurnya gue suka banget. Pertama kayak maju mundur. Iya, maju mundur kan. Terus maju mundur itu enggak 1 tahun lalu, berapa tahun lalu. Cuman beberapa jam. Cuma 8 menit. Yang pas dia itu 8 menit doang loh. Yang turun dari pesawat. Iya benar sih.
yang Jotunheim juga cuma berapa menit doang itu. Yang pas ledakan tuh kan, yang pas Jotunheim meledak itu kayak cuma berapa menit doang gitu kan, tapi ada konflik lagi tuh ternyata di atas, ternyata di atas yang di lantai bawah malah lagi pengkhianatan, di atas lagi gimana, yang di atas lagi main nama alien ikan. Ya emang itu si King Shark. Iya, emang menarik sih, maksudnya kayak di timeline, maksudnya di waktu yang sama bisa terjadi konflik yang berbeda. Bener. Dan juga kayak konsepnya nggak kayak out of the box banget lah gitu. Yang semuanya orang ngira itu, oke, semuanya pada bisa berenang, kita turun dari pesawat di air. Whistle ya, ilah. Whistle-nya nggak bisa renang ternyata. Nggak bisa renang. Oh, udah tau musang ya. Whistle emang musang. Iya, musang disuruh renang kayak gitu. Iya sih, itu sih. Cuman emang banyak momen yang bagus sih di situ karena memang rate-nya sendiri kalau misalnya dari itu banyak ya. Rotten Tomatoes bentar. 8, dari Rotten Tomatoes itu 91, IMDb itu 7,5 dan Metacritic itu 7,4. Jadi kan lumayan ya. Orang-orang juga nggak expect karena di komik ini kan ini termasuk serius, cuma bisa dibikin bercanda dan bener banget. Bisa dibikin apa ya istilahnya kayak bener-bener fresh gitu ya konsepnya. Lebih funny gitu segala macam ya. Cuman kalau pasti ada sisi jeleknya juga ya, karena kalau misalnya dari gue ada sisi jeleknya, cuma gue rasa sih kayak gue cuma satu sih dari film ini. Apa? Yaitu karakter yang terlalu wasting sekali lagi. Buang-buang waktu sebenarnya. Dia nggak ada juga nggak apa-apa. Sayang aja, maksudnya kayak Kapten Boomerang kan harusnya itu bisa ngebantu. Cuman dibikin mati cepat, Whistle yang belum ketahuan powernya apa, dibikin mati juga gitu. Apalagi matinya sebenarnya nggak mati ya. Kalau misalnya kalian nonton kalian nonton credit scene-nya itu. Iya, terus si Whistle gitu-gitu, terus kayak Savan, terus yang megang megang tombak. Ya gue kira itu kayak Aquaman. Iya, terus yang megang yang cewek alien itu kan maksudnya banyak banget karakter yang harusnya bisa dipergunakan gitu loh. Ya gua tadinya malah berharap rame-rame bisa ini gitu loh. Bisa kayak bagus gitu kan. Terus ternyata ya mungkin memang ini emang konsepnya dibikin twist kayak gini kali ya. TDK gitu. TDK kekuatannya sangat-sangat spesial. Wow. Apa sih gue lupa. Wow banget, mutusin tangan doang. Oh, bukan itu bukan sipit berarti. TDK beda itu yang bukan jadi kayak bagi the clone ya, kayak habis makan bara-bara nomi gitu. Iya, maksudnya mutusin anggota tubuh. Iya, maksudnya kayak kalau mutusin tangan terus lo bisa hebat gitu atau segala macamnya. Iya, itu bagus lah gitu. Masa kekuatannya dia kalau misalnya di Summon One Piece itu adalah kekuatannya Bagi, cuman kelemahannya Robin, lu tau gak? Lu tau kan kalau Robin kalau dilukain terluka juga kan, itu sama aja kayak lu udah mau jadi Bagi, terus kalau misalnya dilukain ya lu juga ngerasa kesakitan kan. Dan juga yang bisa mutusin cuma tangannya doang, ngapain gitu. Emang tangannya doang ya? Tangannya doang. Dan pas dilihat kayak woi bagus kali ini ya, dia ngeluarin tangan set ternyata Iyalah, cuma dikepak-lepak doang, astaga. Nggak penting. Nggak penting juga gitu. Mungkin dibikin nggak penting kali ya sebenarnya. Itu sih. Itu aja berarti itu aja. Itu aja. Yang lainnya ya overall bagus lah gitu maksudnya. Ini maksudnya ya dari masih lu tau lah dari Rotten Tomatoes 91 yang dimana rata-rata kritikusnya di Rotten Tomatoes pedes-pedes ya. Iya. Itu jadi benar-benar layak untuk ditonton ya. Cuman mungkin kasih peringatan kali ini bukan buat anak-anak. Ratingnya juga 17 ke atas. Benar. Nggak ada joroknya. Nggak ada joroknya sih. Cuman gore aja gitu. Ya ada jorok beberapa ya. Nah, kayak yang pas Harlequin sama si pangeran. Oh iya, benar itu. Aneh itu momen aneh gitu, tiba-tiba ditembak di dada gitu. Cuman itu maksudnya ini tuh maksudnya kalian kalau mau nonton inget aja ini 17 tahun ke atas yang dimana kalian harus 17 tahun ke atas pun gua rasa masih harus didampingi orang tua ya. Benar. Karena orang yang lebih tua lah gitu. Yang lebih mengerti gitu ya. Tapi kalau misalkan didampingin orang tuanya langsung kayak mereka nggak bakalan setuju juga buat nonton begitu kan. Cuman gua jujur sih kalau mengesampingkan hal itu nih film tuh lucu sih. Kalian patut bagus nonton dan rekomendasi banget ya. Rekomendasi banget buat ditonton. Kalian bisa tonton di HBO Max dan juga kalau misalkan kalian di daerah-daerah yang bioskopnya udah buka dan udah boleh nonton di sana dan udah ada filmnya, silakan ditonton.
nggak usah buang-buang duit. Benar. Duit bisa dicari. Anjing. Nggak usah buang-buang duit, nggak usah takut buang-buang duit. Iya, itu dia. Iya. Ya gitu, mungkin segitu aja kali ya. Mungkin segitu aja. Sangat pengalamannya sangat menyenangkan nonton filmnya James Gunn yang baru, Iya. di mana setelah nggak berkutat di Marvel lagi pindah ke DC malah. Pindah ke DC. Kita disuguhi dengan sesuatu yang fresh. Iya, sesuatu yang wow gitu kan. Iya. Bagus sih. Gua suka sama musiknya juga. Iya, benar-benar. Nah, gitu aja kali ya. Kan gue Guardian of Galaxy 3 dia juga kan. Enggak beda. Ya gitu aja. Berarti terima kasih sudah menyaksikan kami dan menemani kami. Benar. Saya sebenarnya kebalik ya. Kita yang menemani kalian. Iya. Anjir, sotoy. Iya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe di channel YouTube kami, Indoposko Channel. Betul sekali. Jangan lupa follow kami di Instagram @indoposko.id, Twitter @indoposko, Facebook fanpage @indoposko, TikTok @indoposko, dan kalau kalian mau baca berita kami di www.indoposko.id. Oke, bagus banget Tika. Oke, itu aja mungkin dari kita ya. Gua Haji Sultan Cabuta signing out. Dika Arya Diputra signing out. Bye bye.